Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan baru tentang ateisme ya. Tentang ateisme. Tentunya ini termasuk perkara yang lagi tersebar di zaman sekarang ini. Dimulai dengan penyebarannya di negeri-negeri kafir ya. Dan juga mulai masuk di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kita tahu sekarang dunia seperti satu kampung ya. Semua orang sudah bisa interaksi, bisa baca sana, baca sini, tidak ada yang tertutupi. Semua syubhat bisa diakses ya. Orang bisa baca pemikiran ateis ya. Sehingga penyebarannya ya baik kebaikan maupun keburukan mudah. Karena mudahnya akses informasi dimanapun seorang berada. Yang penting kuota ada, bisa akses. Baik. Tentunya pembahasan tentang ateisme atau ilhad, Tuhan tidak ada, ya, meniadakan Tuhan. Kita akan bagi menjadi 3 pembahasan ya. Pertama kita akan bahas tentang definisi ateisme ya, dan macam-macamnya, serta sebab-sebab ya, sebab-sebabnya dan bahayanya ya. Ini kita akan bahas. Yang kedua nanti akan kita bahas juga insyaallah tentang dalil-dalil adanya Tuhan ya. Dalil adanya Tuhan atau pencipta ya. Ini poin yang kritis yang kita harus benar-benar paham sebelum kita membantah syubhat-syubhat ateis. Kalau poin ini sudah kita pahami, baru kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu syubhat-syubhat ateis dan bantahannya. Tentunya syubhat mereka banyak, tapi kita akan menyampaikan syubhat-syubhat yang masyhur ya, dan bantahannya. Ini 3 poin yang akan insyaallah kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan bahas poin yang pertama tentang definisi ateisme, kemudian macam-macamnya, sebab-sebabnya, dan bahayanya ya. Dan bahayanya. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama tentang definisi ateisme ya. Ateisme ya, diambil dari kata teis, yaitu percaya adanya Tuhan. Ateis artinya tidak percaya kepada Tuhan. Diambil dari bahasa Inggris tentunya ya. Dan mazhab manusia terkait dengan adanya Tuhan ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah teisme, al-madhabul uluhi kalau bahasa Arabnya. Teisme itu percaya adanya Tuhan ya. Percaya adanya Tuhan. Dan ini adalah hukum asal manusia. Hukum asal manusia ya. Hukum asal manusia. Tidak ada manusia kita dapati kecuali percaya ada pencipta, ada sesuatu kekuatan di balik alam semesta ini. Ya. Maka sebagian berkata kita pergi ke tempat manapun mungkin kita tidak dapat pasar, tapi kita akan dapat kuil, tempat ibadah. Agama apapun, yang penting ada kuil menunjukkan mereka percaya adanya apa? Tuhan. Dan karena ini sesuai dengan fitrah, manusia diciptakan dengan percaya ada pencipta. Adapun mazhab ateis adalah arid, dia datang belakangan. Datang belakangan. Oleh karenanya teisme percaya adanya Tuhan, entah Tuhannya satu, Tuhannya 2, entah Tuhannya banyak, percaya adanya Tuhan itu adalah hukum asal manusia. Bahkan Yunani kuno percaya ada Tuhan ya. Dewa-dewa, yaitu yang mereka yakini dewa-dewa tersebut tinggal di Gunung Olympus ya. Ya, pimpinan mereka misalnya dewa Zeus dan dewa-dewa macam-macamnya. Dan mereka percaya adanya Tuhan, ada kekuatan di balik ini. Dan demikian juga secara umum
tokoh-tokoh Yunani seperti Aristoteles, sebelumnya Plato dan setelahnya Plotinus, dan juga sebelumnya Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, Plotinus, mereka semua membahas tentang namanya metafisika, yaitu ma wara'al alam, bahwasanya di balik alam ini ada suatu kekuatan yang luar biasa yang merupakan sumber alam semesta. Intinya mereka berbicara tentang adanya Tuhan. Ini hukum asal, hukum asal. Yang kedua disebut dengan mazhab deism. Deism ini mazhab rububi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan ini maksudnya Tuhan sudah mencipta alam dengan sempurna. Alam dan aturan-aturannya dengan sempurna. Sehingga tidak perlu campur tangan lagi. Sehingga tidak perlu campur tangan lagi. Tidak perlu ngatur-ngatur lagi. Jadi kata mereka ibarat seorang bikin jam, setelah jamnya jadi sudah ditinggal, jamnya jalan sendiri. Enggak usah lagi ngotak-ngatik. Sehingga mazhab ini, deism ini, meskipun sepertinya percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak percaya dengan konsekuensi Tuhan, ya. Menolak konsekuensi Tuhan. Adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tersebut tidak ngatur lagi, ya sudah tidak ngatur, ngapain jadi Tuhan, ya. Tidak ada urusan lagi dengan apa yang terjadi di alam semesta. Makanya mereka tidak beriman dengan adanya nabi, tidak ada Tuhan kirim nabi. Tuhan kirim kitab suci itu enggak ada. Kata mereka enggak ada. Tuhan ada tapi sudah selesai urusannya. Ya, sampai ada buku yang ditulis di antara mereka, Tuhan telah membunuh dirinya sendiri. Buku-buku seperti itulah. Artinya Tuhan bunuh diri selesai. Habis ciptakan bunuh diri, ya, atau Tuhan telah mati. Tuhan telah apa? Mati. Mereka ada bikin buku Tuhan telah mati. Sudah selesai. Tugas Tuhan sudah selesai. Ini intinya ini sebenarnya mengakui sama Tuhan tapi seperti tidak ada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati atau Tuhan sudah tidak berfungsi lagi, ya sudah seakan-akan tidak ada Tuhan, maka digolongkan dalam ateisme. Dan mereka mengatakan mereka menolak agama. Agama itu hanyalah tipuan yang apa namanya dilakukan oleh para agamis-agamis, ya, pendeta-pendeta, pasar-pasar untuk membodoh-bodohi masyarakat. Sehingga mereka menolak adanya ikut campur Tuhan, ya. Ini misalnya kita dengar seperti perkataan sebagian orang liberal, ketika mereka melegalkan homoseksual, ketika dibantah kata dia ngapain Tuhan ngurus masalah esek-esek seperti ini? Nggak usah, ini bukan urusan Tuhan. Tuhan nggak ngurus kayak gini-gini, ya. Mirip-mirip dengan apa? Deism. Ada Tuhan tapi ini bukan urusan apa? Tuhan, ya. Intinya mereka menolak konsekuensi Tuhan. Seperti itu Tuhan tidak sempurna. Konsekuensi Tuhan terusnya Tuhan sempurna, Tuhan mengatur, itu konsekuensi Tuhan. Jadi Tuhan ada tapi tidak ada konsekuensinya. Ya percuma, sama dengan tidak ada Tuhan. Itu namanya madhab deism. Atau dalam bahasa Arab disebut al-madhab ar-rububi. Ar-rububi. Rob ada tapi tidak ada fungsinya. Rob ada tapi tidak ada fungsinya. Ya. Taib, yang kita bahas ini yang penting adalah ateism, al-ilhad. Sebelumnya istilah al-ilhad sendiri ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi kalau kata ilhad digunakan oleh para ulama zaman dahulu, bukan maksudnya tidak percaya Tuhan. Tapi ketika para ulama dahulu menggunakan istilah al-ilhad, maksudnya adalah kelompok atau firqah yang memiliki penyimpangan besar tentang masalah akidah. Maka dikatakan mulhid. Ya, seperti Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan bab qatru al-khawarij wal muhidin idza uqimat alaihimul hujjah, atau maknanya seperti itu, yaitu bab tentang membunuh orang khawarij dan mulhidin. Maksudnya mulhidin maksudnya apa? Orang-orang yang menyimpang dalam akidah, tapi bukan ateisme, paham? Jadi istilah ilhad di zaman para ulama ada, tapi bukan maksudnya ateisme, tapi maksudnya penyimpangan akidah yang besar. Oleh karenanya seperti Ad-Darimi juga membantah al-mubtadi'ah, kata dia ratal al-mulhidin. Maksudnya mulhidin maksudnya orang-orang yang menyimpang dalam akidah dengan penyimpangan yang besar. Oleh karenanya yang mengatakan bahwasanya wahdatul wujud, Tuhan bersatu dengan makhluk, dikatakan mulhid. Wahdatul wujud mengakui ada Tuhan atau tidak? Mengakui, dia bukan ateisme, tapi dia mengatakan Tuhan bersatu dengan apa? Makhluk. Maka dikatakan oleh para ulama dengan mulhid. Demikian juga muncul istilah mulhidin kepada
zanadiqah, orang-orang zindik. Orang zindik, orang munafikin, ya, yang dikatakan juga mulhid oleh para ulama. Jadi kalau ada istilah ilhad, mulhidin di buku-buku ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, jangan dipahami apa? Ateis. Tapi dia umum. Itu orang-orang terjumus dalam penyimpangan besar dalam akidah. Bisa jadi di antaranya ada yang mengingkari adanya Tuhan, bisa jadi. Tapi kalau kita maksudnya ilhad sekarang ini, maksudnya adalah ateisme, yang mengingkari adanya Tuhan. Kalau kita mau definisikan apa itu ateisme agar bisa mencakup seluruh, maka kita bilang ateisme itu hilangnya keimanan tentang adanya Tuhan. Ateisme itu apa? Hilangnya keimanan akan adanya Tuhan, atau konsekuensinya kalau kita memasukkan deisme rububi. Ya, dia tidak yakin, hilangnya keyakinan, atau hilangnya keyakinan, ya boleh kita keyakinan akan adanya Tuhan. Taib ateisme ada dua secara umum. Ada strong atheism, ada weak atheism. Ini al-ilhad al-dhaif. Adapun strong atheism, ini ilhad yang nekat, kenceng, disebut al-ilhadul qawi dalam bahasa Arab. Kenapa dikatakan ilhad mereka, ateisme mereka kenceng? Karena mereka bukan cuma tidak percaya sama Tuhan, tapi mereka membantah orang-orang yang bilang ada Tuhan. Makanya mereka punya dua ciri. Pertama, mereka mendatangkan argumentasi bahwa Tuhan tidak ada. Mereka juga bilang Tuhan tidak ada. Saya punya dalil bahwa Tuhan tidak ada, jadi strong. Dia bilang Tuhan tidak ada. Apa dalilnya? Ada argumentasi secara logika untuk menunjukkan Tuhan tidak ada. Kemudian bukan cuma itu, dia bahkan membantah dalil-dalil yang menyatakan Tuhan ada. Dia bantah. Dalilnya orang Islam dia bantah, dalilnya orang Nasrani dia bantah, semua agama yang bilang ada Tuhan dia bantah seluruhnya. Makanya namanya strong atheism. Ini pengikutnya sedikit, minoritas. Kenapa minoritas? Karena kebanyakan orang-orang ateis jaga hati, dia tidak ingin ribut sama yang agamawan, ya, orang beragama, jadi dia tidak kenceng seperti ini. Yang kenceng seperti ini apa? Minoritas, tapi ada strong ateis yang nekat, yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak ada dan mengajukan argumentasi bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Adapun weak atheism bisa dua model juga, ini dua model. Ada yang pertama disebut dengan tidak peduli urusan ada Tuhan atau tidak. Tapi sikapnya menunjukkan tidak percaya Tuhan. Adanya Tuhan, ya. Tidak peduli, ya. Ini modelnya. Yang kedua, yang agnostik, ya, abstain, ya. Yang kedua ini yang tidak peduli biasanya lahir dalam keluarga yang sudah ateisme. Udah, saya nggak urusan dengan Tuhan, saya mau hidup bebas. Dia tidak memandang kepada dalil adanya Tuhan atau dalil tidak adanya apa? Tuhan. Tapi dia sikap perbuatannya menunjukkan dia tidak percaya sama Tuhan. Ya pokoknya dia seenaknya aja, tidak beragama, Tuhan ada nggak urusan, ya. Ada satu lagi disebut dengan agnostik, ya. Iya benar kan? Abstain, yang abstain. Atau dalam bahasa Allah adriyah, saya tidak tahu, ya. Tuhan ada atau tidak, saya tidak tahu, ya. Ini juga dua model. Yang pertama mengatakan, saya belum bisa terima dalil-dalil adanya Tuhan. Saya tidak qanaah. Tapi saya tahu ada dalil, tapi dalil itu tidak masuk ke hati. Dalil tersebut belum saya bisa terima dengan apa, nyaman. Adanya Tuhan saya tidak terima, ya. Yang kedua mengatakan, saya sudah tahu, sudah melihat dalil-dalil
tentang adanya Tuhan. Juga dalil-dalil tidak adanya Tuhan. Kata dia sama-sama kuat. Apa? Sama-sama kuat. Oleh karenanya saya abstain. Tidak ada. Yang satu bilang dia tidak urusan, tidak peduli, ya. Tidak tahu Tuhan. Yang kedua mengatakan saya sudah lihat dalil Tuhan ada dan saya juga lihat dalil Tuhan tidak ada, saya tidak bisa merojihkan. Maka absen. Allah alam Tuhan ada atau tidak. Perkataan dia Tuhan ada atau tidak menunjukkan dia tidak percaya apa? Tuhan. Menunjukkan dia tidak percaya Tuhan, tidak yakin adanya Tuhan. Makanya kita bilang definisi ilhad atau ateisme adalah hilangnya keyakinan akan adanya Tuhan. Hilangnya keyakinan adanya Tuhan. Apakah dengan strong atheism atau dengan weak atheism? Apakah dengan tidak peduli ataukah dengan agnostik? Ini semua adalah bentuk-bentuk tidak percaya sama Tuhan. Atau dengan al-madzhab rububi, deism, yang mengatakan Tuhan sudah selesai tugasnya, nggak ada urus campur lagi dengan urusan makhluk. Baik, paham insyaallah. Dan di dunia ini banyak yang agnostik ya tadi. Dia ragu. Tadinya percaya sama Tuhan, kemudian baca syubhat ateis jadi ragu. Banyak anak-anak muda terkena apa? Agnostik, abstain. Aduh saya nggak tahu deh Tuhan ada atau tidak. Saya mulai ragu. Mau bilang Tuhan tidak ada, bingung. Mau bilang Tuhan ada juga apa? Bingung. Ya, sehingga abstain. Tapi perbuatan dia menunjukkan dia tidak percaya sama Tuhan. Dia mulai meninggalkan sholat, dia lagi tidak puasa lagi. Sudah dia tidak beriman lagi, sudah selesai. Ya, meskipun dia bilang abstain, hakikat abstain itu adalah tidak yakin dengan adanya Tuhan, dan itulah ateisme. Baik, kita lanjutkan. Ini paham semua? Insyaallah ya. Tapi yang kedua, sebab-sebab muncul ateisme di Eropa. Ateisme pertama kali muncul di Eropa, bukan di kalangan kaum muslimin ya. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah masalah sebabnya adalah warisan Yunani. Sebenarnya banyak orang-orang ateisme mengaku-ngaku bahwasanya di antara falasifa atau filsuf Yunani ada di antara mereka yang bermadzhab ateis. Ini pengakuan sebagian ateisme orang-orang sekarang, ateis sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya di antara filsuf-filsufnya ini ada yang ateis. Namun kalau kita teliti atau kita baca pernyataan para filsuf Yunani, maka pada dasarnya mereka percaya adanya Tuhan. Karena filsafat Yunani, ya, kalau saya mau ringkaskan, marhalah filsafat Yunani, dia marhalah pertama disebut dengan mitologi ya, mitologi. Ini kurang lebih abad 7 sebelum Masehi atau sebelumnya, atau mungkin abad ke-8 sebelum Masehi dan sebelumnya 8 ke atas, kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi ke atas. Maksudnya abad ke-8 sebelum Masehi, berakhir pada abad 7 sebelum Masehi. Yaitu mereka mengkaitkan kejadian alam dengan perbuatan dewa. Fenomena alam dengan kejadian dewa. Ini penting agar kita membantah ateisme. Kita bilang kalian tuh pemikiran baru, zaman dulu nggak ada. Ketika mereka mengaku-ngaku bahwasanya ada filsuf Yunani berpemahaman tidak ada Tuhan, ini tidak benar. Karena kalau kita kembali kepada histori orang-orang Yunani, abad ke-7 sebelum Masehi, kemudian ke atas lagi, abad ke-8 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi, semuanya mitologi. Yaitu percaya bahwasanya Guntur itu misalnya dewa lagi batuk misalnya. Halilintar tuh dewa lagi gini, lagi gitu. Jadi mereka percaya ada dewa-dewa yang tinggal di Gunung Olympus. Ya. Di antaranya dewa Zeus. Dewa Zeus punya bapak namanya Dewa Kronos. Terus Dewa Zeus ini kemudian jatuh cinta sama kakaknya sendiri, Dewi Hera. Kemudian dia perkosa kakaknya, tetapi ternyata dia juga selingkuh. Dia jatuh cinta sama seorang wanita di bumi. Akhirnya dia selingkuhi wanita tersebut. Dia menyamar Dewa Zeus menjadi suaminya. Akhirnya lahirlah Hercules.
Ini semua mitologi di apa orang-orang Yunani. Tapi ini berakhir ketika kemudian mulai berakhir ya, berlanjut pada yang kedua disebut dengan tabi'iyun, yaitu filsuf alam. Filsuf alam semesta. Yang dimulai dari fase ini mulai abad 7 sebelum Masehi. Dan ini dimulai dengan seorang tokoh namanya Thales. Nah, mereka mulai berusaha menghilangkan mitos dan mereka mulai menjelaskan bahwasanya alam semesta ini ada fenomena, ini ada ceritanya. Guntur tuh begini, petir tuh begini. Mereka berusaha mencari rahasia alam. Dan mereka kemudian bahas tentang asal muasal alam. Mereka bahas tentang asal muasal alam. Ada yang mengatakan asal muasal alam adalah air, ada yang mengatakan asal muasal alam adalah udara, ada yang mengatakan asal muasal alam adalah atom terkecil seperti Demokritus. Tapi mereka semua ini tidak mengatakan tidak ada Tuhan. Mereka hanya mencerita tentang asal muasal unsur-unsur pertama dari alam semesta. Dan artinya tidak ada pernyataan mereka bahwasanya Tuhan tidak ada, enggak. Ya, tidak ada pernyataan mereka bahwasanya Tuhan itu tidak ada ya. Meskipun mereka di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ada benda-benda yang azali ya, tapi azali tersebut berserta dengan Tuhan. Beserta dengan apa? Tuhan. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin dikatakan sumber apa namanya? Sumber ateis pada tahapan yang ketiga. Mazhab sofisme. Relativisme. Seperti Protagoras dan yang lainnya yang menganggap semua relatif. Tidak ada kebenaran yang hakiki. Tidak ada kebenaran yang hakiki. Ini mungkin, ini sekitar mungkin kurang lebih abad keempat sebelum Masehi, kurang lebih ya. Sebelum Masehi. Ini yang mungkin satu-satunya yang merupakan peletak batu asal ya. Peletak apa? Batu pertama ateis. Ateis ya. Mengatakan tidak ada hakikat, tidak ada kebenaran hakiki. Sampai di antaranya dia berkata, masalah dewa-dewa gimana? Saya tidak tahu dewa itu ada atau tidak. Ya, di situ mulai ada benih-benih apa? Ateis. Tapi kalau namun mereka kemudian hilang. Yang jadi top adalah fase keempat, yaitu hakikiyun, itu masanya Sokrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles. Ya, ini mereka bicara tentang mawara al-alam, yaitu metafisika. Ketika mereka bicara metafisika, mereka bicara tentang al-illatul ula, mereka bicara tentang causa prima. Causa prima itu maksudnya sumber sebab pertama adanya alam semesta. Itu yang mereka posisikan sebagai Tuhan. Causa prima ini mereka posisikan sebagai apa? Tuhan. Jadi para Aristoteles bicara tentang Tuhan. Tuhan itu begini, syaratnya begini, tidak boleh begini. Makanya diambil oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tapi mereka percaya sama apa? Tuhan. Maka kita boleh katakan memang benar bahwasanya di antara sebab terjadinya ateis, di antaranya mungkin yang paling bisa kita katakan adalah ini, marhalah sofism, yaitu yang menolak adanya hakikat. Di antaranya tokohnya Protagoras, yang kemudian dihukum, kemudian dia kabur ya, kemudian tenggelam ya. Dia mengatakan bahwasanya saya ragu Tuhan, dewa ada atau tidak. Ya. Tapi dia tidak mengatakan dewa tidak ada. Dia mengatakan saya ragu dewa kebenaran atau ada atau tidak, karena dia punya madhab tidak ada kebenaran yang pasti, semuanya relatif. Semuanya relatif, ya. Tapi paham sampai di sini? Adapun semuanya di dunia ini rata-rata percaya sama Tuhan ya. Taib, kita kembali. Taib. Jadi saya katakan warisan Yunani ini peletak dasar benih-benih ateis, yaitu madzhab apa? Relativisme atau sofism. Kemudian antara sebab terjadinya ateisme, rata-rata sebab yang kita sebut dalam sekuler, sebab-sebab munculnya apa? Sekularisme, bahwasanya memisahkan kehidupan dengan agama ya. Sekularisme gara-gara apa? Gara-gara muak dengan agama. Ya, di mana sudah kita jelaskan tentang kezaliman pihak apa? Gereja bikin aturan-aturan yang merugikan masyarakat.
Maka akhirnya orang-orang Eropa mengkaitkan kemunduran dengan agama. Kata mereka, kalau kita percaya sama agama, maka kita akan mengalami kemunduran. Kalau mau maju jangan kaitkan dengan apa? Agama. Kenapa? Karena agama mereka tidak bisa mengakomodir sains. Paham? Sebagaimana kita jelaskan ketika membahas tentang apa? Sekularisme. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan ditangkap karena bertentangan dengan sains yang ada dalam Bible. Sehingga kata mereka bahwasanya agama tidak bisa mengakomodir sains, kalau gitu, sudah tinggalin. Kemudian juga meningkatkan kebodohan dalam agama ya. Mengkaitkan kebodohan dengan agama. Kata mereka bodoh itu gara-gara percaya sama agama. Akhirnya timbul rasa benci kepada agama. Benci sama agama berarti tidak percaya sama Tuhan. Bencian terhadap agama. Sementara agama dari Tuhan secara tidak langsung membuat mereka ragu dengan apa? Tuhan. Tuhan kok turunkan aturan yang bikin kita apa? Tidak bisa hidup dengan nyaman. Ini muncul orang-orang ateis, diantaranya sebabnya karena kebencian terhadap kezaliman gereja. Kemudian juga diantaranya yang disebutkan membuat muncul ateis adalah agama yang tidak logis ya. Agama yang tidak logis. Tadi dari sisi sains tidak logis, kemudian dari sisi ketuhanan, trinitas juga tidak logis, susah dipahami secara logika susah. 3 sama dengan 1, 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Repot. Harusnya kan 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi dia 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan apa? 1. Dan susah logikanya. 3 sama 1. Nabi Isa adalah Tuhan, Tuhan muncul belakangan, kemudian Tuhan lapar, Tuhan ini, Tuhan mati, Tuhan hidup lagi, kan bingung. Mereka susah. Nabi Isa Tuhan, terus sempat mati, kemudian hidup lagi ya. Mereka susah memahami ini ya. Memahami ini. Sehingga akhirnya banyak hal yang tidak logis. Contoh seperti dosa turunan. Susah kita mau. Nabi Adam alaihissalam waktu makan buah di surga, kemudian dia berdosa. Kalau dalam Islam selesai, Nabi Adam berdosa, dia minta ampun, diampuni enggak? Diampuni. Kemudian diturunkan ke bumi. Selesai urusan. Tidak ada wariskan apa? Dosa. Kalau orang Nasara yang sedang berkembang ketika di Eropa, agama Nasrani, bahwasanya dosa tersebut diwariskan. Dosa tersebut diwariskan. Yang jadi masalah, seluruh nabi tidak ada yang pernah bicara dosa warisan. Buka Bible dari awal sampai akhir. Nabi Adam enggak, Nabi Nuh enggak pernah bicara dosa warisan, padahal ini perkara urgen. Sebab masuk neraka, dosa warisan. Ternyata Nabi Nuh tidak pernah bicara tentang dosa warisan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seluruh nabi yang ada di Bible tidak pernah bicara dosa warisan. Tahu-tahu muncul Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada pembahasan tentang dosa warisan. Bahwasanya dosa warisan tersebut melekat kepada setiap anak manusia dan yang bisa menebus adalah anak Tuhan. Yang bisa menebus adalah anak Tuhan. Maka anak Tuhan dikorbankan untuk disalib supaya dosa warisan tersebut bisa ditebus, dan kalau sudah tebus orang masuk surga. Ini khurafat yang muncul ya. Kita katakan misalnya, sini sampaikan. Taib. Manusia ada 2 jenis dosa. Kita ini manusia dosanya ada 2 jenis kalau menurut pernyataan mereka. Dosa manusia versi mereka. Dosa manusia versi mereka ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama dosa warisan. Kemudian yang kedua dosa sendiri ya. Dosa sendiri. Tapi dosa warisan ini apa? Makan buah kan? Makan buah. Pertanyaan, ketika Yesus diutus untuk disalib, mana yang dia mau tebus? Dosa ini apa dosa dua-duanya? Tapi fungsi Yesus, fungsi Nabi Isa disalib, susah-susah sampai disalib ya. Mana fungsinya? Ini aja atau ini juga? Kira-kira mana jawabannya? Paham? Kalau dia bilang fungsi Nabi Isa adalah untuk menebus dosa dua-duanya, ya sudah, maksiat sebanyak apapun pasti masuk apa? Surga. Semua ditebus sama Nabi Isa. Paham? Paham ya? Kalau Nabi Isa fungsinya menebus 2 dosa ini, dosa warisan dan dosa sendiri, semua di Nabi Isa, ya sudah selesai. Maksiat sebanyak apapun, yang penting percaya Nabi Isa adalah penebus dosa, selesai. Paham? Kalau mereka mengatakan Nabi Isa hanya fungsinya menghilangkan dosa warisan, lah apa bandingannya dengan dosa sendiri? Tetap aja tidak selamat, paham? Selamat atau tidak? Dosa warisan cuma makan buah, dosa sendiri zina, merampok, membunuh, korupsi.
Terus apa faedah cuma menebus dosa warisan? Dosa sendiri lebih banyak daripada dosa warisan. Terus mau selamat bagaimana? Paham? Yang berikutnya, kalau kamu bilang bahwasanya Nabi Isa sudah menebus dosa, warisan sudah selesai. Ya sudah, mau beriman sama dia atau tidak, otomatis sudah selesai dosa warisan. Kita orang Islam pun dosa warisannya hilang atau tidak? Ketika Nabi Isa disalib untuk menebus dosa warisan, berarti dosa warisan sudah hilang atau tidak? Ya, kita juga hilang nggak dosa warisan kita? Hilang otomatis. Mau percaya sama dia, nggak percaya, tetap agak hilang. Intinya ini hal yang buat mereka ragu tentang agama. Seperti juga masalah kalau ada orang bermaksiat, maka datang ke pastor kemudian buat pernyataan, kasih bayar berapa, dosa terampuni. Ini juga susah. Hanya orang kaya yang bisa apa? Dosanya terampuni. Ya. Pengakuan, kemudian tanda tangan, kau punya harta apa, kasih, dosa diampuni oleh Tuhan. Jadi pastor ini sebagai wakil Tuhan. Nah ini tidak logis. Berarti orang miskin gimana kalau lagi berdosa? Nangis di nggak ada duit gimana mau susah ya. Dosa tebusan dengan harta, repot, tidak logis. Seperti mereka juga punya ada acara minum khamr sama makan roti, katanya khamr adalah darahnya Nabi Isa, roti adalah apanya Nabi Isa, untuk mengingat waktu Nabi Isa disalib. Kemudian minum khamr dengan dibayangkan ini darahnya Nabi Isa, enggak logis. Intinya di antara sebab munculnya ilhad, ateis, yaitu agama yang tidak logis, ya. Ini satu, agama tidak logis. Kemudian contohnya kesalahan dalam kitab suci juga banyak. Kesalahan dalam kitab suci ya. Banyak ya, tidak sesuai dengan sains, kontradiktif banyak sekali, ya. Kemudian juga tadi pastor-pastor yang mengambil harta dengan kebatilan dengan adanya dosa tebusan. Itu juga. Kemudian yang menjadi ya, tidak ada keyakinan, tidak yakin dengan kitab suci mereka, dengan otentik kitab suci mereka, keotentikan kitab suci mereka. Seperti misalnya dalam Taurat, dalam Bible, dalam kitab di Bible, Nabi Musa, kemudian ditulis Nabi Musa pun meninggal, kemudian dia dikuburkan suatu tempat, tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Baik. Dalam Bible katanya Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Musa. Sementara dalam Taurat disebutkan kemudian Nabi Musa pun meninggal di suatu lokasi, tidak ada yang mengetahui di mana lokasinya. Berarti yang nulis Taurat itu bukan Nabi Musa, ada orang lain yang bercerita tentang apa? Nabi Musa. Sama seperti Injil yang 4 itu kisah Markus, Matius, kemudian apa? Yohanes dan siapa? Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas. Itu cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa. 4 orang ini siapa? Khilaf di kalangan mereka. Sanadnya sampai Nabi Isa, wallahu alam. Dan Injil banyak, puluhan Injil. Kenapa yang banyak tidak diambil kok yang 4 diterima? Apa kriteria supaya bisa diterima? Ini pembahasan yang bikin orang ragu tentang agama mereka. Tapi ini di antara hal yang menimbulkan ateis, tidak percaya sama agama. Kemudian juga perang agama yang terjadi. Fanatik luar biasa antara Katolik dengan Protestan sebagai yang mematikan banyak sekali manusia, sebagian sudah kita bahas pada waktu sebab sekularisme. Kemudian juga di antara yang buat mereka tidak percaya adanya Tuhan tentang masalah muskilatus syarr, yaitu problem keburukan. Kok ada keburukan? Kalau kita umat Islam mudah. Islam kita meyakini dalam rukun iman kita takdir, al-iman bil qadar, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman tentang takdir baik maupun buruk. Artinya kita meyakini secara kebaikan keburukan Allah yang sudah takdirkan. Tentu ada hikmah di balik itu. Tetapi versi mereka tidak, Tuhan itu harusnya begini, harusnya cinta, harusnya rahmat. Loh, kok ada keburukan? Di antara mereka tidak bisa terima hal ini. Kok ada keburukan di alam semesta? Mereka bayangkan dunia ini tidak boleh ada keburukan kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada tidak boleh ada. Nanti kan kita bahas sendiri nih. Pembahasan ini ada syubhat tersendiri. Ada saatnya kita bahas, kita membahas syubhat apa? Ateisme. Jadi secara logika mereka mengatakan Tuhan itu maha baik, kenapa ada keburukan ya? Kita bilang ya Allah punya hikmah di balik ini. Allah ciptakan iblis ada hikmahnya ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Allah sengaja ciptakan musuh. Tentu ada hikmah di balik itu. Dengan adanya keburukan, kebatilan maka ada jihad, ada macam-macam. Kalau iblis enggak ada, sudah. Enggak perlu Nabi Muhammad diutus, paham? Sudah. Kalau iblis enggak ada,
Selesai ya, tidak ada jihad, tidak ada sedekah, semua tidak ada semua. Ya. Intinya ini ada pembahasan khusus tentang muskilatus syarr atau problem keburukan yang ada di atas muka bumi. Otak mereka tidak bisa menerima sehingga mereka bilang Tuhan tidak boleh seperti ini, akhirnya mereka tidak terima Tuhan. Terutama muncul dari orang-orang yang mungkin mengalami penderitaan, orang cacat misalnya, atau misalnya miskin, dizolimi, Tuhan kenapa saya harus begini? Akhirnya tidak ada Tuhan. Dia beriman tidak ada Tuhan pun tidak berubah kondisinya, paham? Tetap aja begitu. Baik. Kemudian diantaranya mereka menyatakan bahwasanya agama menghalangi kemajuan ilmu, sains dan teknologi. Yang keenam, kata mereka agama menghalangi kemajuan ilmu. Kita katakan ini mungkin ya keyakinan mereka, kalau kita tidak ada, Islam tidak menghalangi sains dan teknologi, nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh ilmuwan sains seperti Isaac Newton, ya, Galileo Galilei, mereka semua orang percaya sama ada Tuhan. Albert Einstein percaya sama adanya apa? Tuhan. Artinya ilmu yang mereka raih dengan teori-teori tersebut tidak bertentangan dengan bahwasanya ilmu ini baru kita bisa sampai kalau kita tidak percaya Tuhan, baru kita bisa. Buktinya dulu ilmuwan-ilmuwan hebat sampai pada ilmu yang tinggi, menemukan teori-teori dan mereka tetap percaya adanya apa? Tuhan. Berarti bukan hal yang kontradiktif. Kamu bisa sampai pada sains yang tinggi dengan tetap percaya adanya Tuhan. Buktinya Galileo Galilei percaya ada Tuhan. Isaac Newton juga percaya adanya apa? Tuhan. Albert Einstein juga percaya sama adanya Tuhan. Siapa lagi yang lebih hebat daripada mereka? Ya, bukan kelaziman bahwasanya kalau sains maju harus tidak percaya Tuhan. Itu tidak kelaziman. Tapi ini di antara sebab-sebab muncul ateisme di Eropa, kemudian akhirnya masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Tadi saya katakan dunia ini seperti satu kampung, ya, karena interaksi yang mudah, ya. Adanya pertukaran pelajar misalnya, adanya orang Islam yang belajar di sana, berinteraksi dengan mereka. Apalagi zaman sekarang buku-buku, zaman dulu mungkin buku diterjemahkan ke bahasa Arab, buku-buku terjemahan ke bahasa Indonesia misalnya orang mulai baca. Apalagi zaman sekarang selesai di internet, semua bisa diakses. Semua bisa diakses. Maka masuklah syubhat-syubhat ateisme, jadilah anak-anak muda terjebak dalam agnostik, abstain tentang adanya Tuhan atau tidak, ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di antara pembahasan yang penting adalah tentang bahaya ateisme. Sejauh mana bahaya ateisme, ya. Di antara buku yang bagus membahas tentang ini adalah buku Rudud Ulama al-Gharb alal Ilhad al-Mu'asir. Ini bukunya. Rudud Ulama al-Gharb, 3 jilid. Ala Ilhad al-Mu'asir. Bantahan ilmuwan-ilmuwan barat terhadap ateisme modern. Artinya begitu. Rudud Ulama al-Gharb alal Ilhad al-Mu'asir, itu bantahan. Dan saya akan insyaallah banyak baca buku dari buku ini, ya. Bantahan ulama-ulama barat, ya, terhadap ateisme modern. Ditulis oleh seorang namanya Johannes Kalamunk, ya, atau Kalamun, ya, atau Kalumun. Johannes. Dia orang Swedia, sekarang namanya dikenal Abdullah Aswaidi. Abdullah apa? Aswaidi. Kalau saya tidak salah baca tadi, ketika dia menulis buku ini, yang dosen bimbingnya adalah Syekh Saleh Sindi, Abdul Aziz Sindi, hafizahullah ta'ala. Dan dia baru masuk Islam kalau tidak salah 2006 atau 2000 ke atas dia baru masuk apa? Islam. Sekarang jadi doktor dalam agama. Ya, dari baru masuk Islam, kemudian doktor dalam agama, nulis buku 3 jilid bantahan terhadap ateisme. Karena dia orang Inggris, bahasa Inggris pintar, makanya mudah dia untuk mendapatkan literatur. Dan dia mengumpulkan bantahan-bantahan terhadap ateisme dari berbagai macam orang, dari Nasrani, dari agama manapun yang bantah ateisme, dia masukkan ke sini. Karena ateisme adalah musuh bersama. Semua orang agamis tentunya musuh kepada apa? Ateisme. Jadi buku ini merangkum bantahan-bantahan tokoh-tokoh agama atau ilmuwan-ilmuwan yang agamanya berbeda-beda dalam membantah ateisme. Karena banyak juga tokoh-tokoh Nasrani yang membantah pemikiran ateisme, ya. Terus dia setelah dia nyampaikan bantahan dia komentari. Kalau bantahannya benar dia komentari, kalau bantahannya salah dia komentari. Tapi yang menakjubkan, subhanallah, dan setahu saya kedua orang tuanya belum masuk Islam, ya. Setahu saya belum masuk Islam. Dan dia sekarang bicara bahasa Arab luar biasa. Dia ada pengajian-pengajian di YouTube pakai bahasa Arab. Sekarang namanya Abdullah Aswaidi, ya.
Kalau antum mau beli silakan 3 jilid ya. 3 jilid tapi semuanya Arab gundul ya. Antum masuk Islam kapan? Dia masuk Islam tak 2006 apa? Pokoknya 2000 ke atas. 2000 ke atas baru masuk Islam. Belajar di UIM kemudian sampai tingkatan apa? Doktoral. Subhanallah, hidayah Allah kasih luar biasa. Ya, dan dia berdakwah dan banyak orang akhirnya diantaranya masuk Islam gara-gara dakwah beliau. Baik, mungkin kita ambil ya bahaya. Kita ambil buku beliau. Ya. Bahaya ateisme. Yang pertama terhadap akidah. Jelas, kalau orang melakukan syirik itu percaya sama Tuhan. Jika syirik aja bahaya, apalagi ateis. Bahaya, apalagi ateis. Ya, mimbabi aula, lebih utama untuk bahaya. Syirik itu orang percaya sama Tuhan, cuma dia menyembah Tuhan dan juga menyembah makhluk. Itu namanya syirik. Berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada mayat, ya, syirik. Menyembelih untuk Allah tapi menyembelih juga untuk jin, syirik. Percaya Allah tahu ilmu gaib tapi percaya juga dukun tahu ilmu gaib. Ya. Percaya bahwasanya Allah yang mengatur segalanya tapi ketika dalam kondisi susah dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni." Wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Padahal Abdul Qadir Jailani sudah meninggal. Ini semua syirik. Siapa yang melakukan syirik meninggal maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Seluruh amalan soleh dia akan gugur, tidak ada faedahnya. Lihatlah orang syirik, mungkin saya bilang musyrik terbaik, yang paling baik, yang jasanya sangat besar sama Islam adalah Abu Thalib. Jasanya. Seandainya Abu Thalib masuk Islam, mungkin dia bisa lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mungkin. Karena jasanya luar biasa, ngurus Nabi sejak kecil, bayangkan. Ngurus Nabi sejak kecil, membela Nabi sampai rela mati membela Nabi, dia pasang badan. Ada yang ganggu Nabi, harus lawan dia. Tapi meninggal dalam kondisi musyrik. Tapi amalan dia hilang semua, tidak ada faedahnya. Seandainya dia masuk Islam, dia mungkin lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Karena dia lebih dahulu mengayomi Nabi daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak ada faedahnya ketika meninggal dalam kondisi musyrik. Apalagi tidak percaya adanya Tuhan, lebih parah lagi. Ya. Mungkin kalau dibikin neraka, ada neraka musyrik, di bawahnya neraka ateis. Lebih parah lagi. Neraka ateis lebih parah lagi. Kan neraka darokat, neraka bertingkat-tingkat. Lebih parah. Lebih parah daripada syirik. Jadi tentu sangat berbahaya kepada akidah karena dia lebih parah. Ateis itu lebih parah daripada syirik. Yang kedua, bahaya terhadap fitrah. Bahaya terhadap fitrah. Kita tahu bahwasanya setiap manusia ya diciptakan di atas fitrah. Setiap manusia punya fitrah mencari Tuhan, mengakui adanya Tuhan. Maka ini fitrah. Orang yang mulhid, ateis, dia akan bertarung dengan fitrahnya. Fitrahnya mengatakan ada, dia bilang tidak ada. Logika dia menunjukkan tidak ada, tapi fitrah dia mengatakan apa? Ada. Kalau fitrahnya masih berlaku, ya, maka dalam kondisi terdesak dia pasti mencari Tuhan. Ateis manapun dalam kondisi terdesak dia pasti mencari apa? Tuhan. Dan benar, saya punya kawan jadi di Bali. Dia ngantari orang sering mancing, dia hobi mancing. Satu hari dia mancing sama orang ateis. Masuklah kapal mereka di tengah lautan, ombak besar. Ketika itu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang ateis ini juga berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan. Karena lagi gawat ini, jangan spekulasi. Jadi ketika dalam kondisi kalau fitrahnya masih berlaku, dia pasti mencari apa? Tuhan untuk menolong dia. Dia pasti meyakini ada kekuatan di balik ini yang bisa menyelamatkan dia. Ketika itu fitrahnya berbicara. Tapi kalau dia sudah semakin parah, fitrahnya dia buang, rusak sama sekali, ini berbahaya. Makanya bahaya terhadap fitrah. Dan kalau fitrah sudah rusak, repot. Kalau fitrah
hancur, bahaya. Maka bahaya. Akhirnya apa? Banyak hal yang tidak masuk akal melawan fitrah dihalalkan. Akhirnya apa? Banyak hal yang melawan, bertentangan dengan fitrah dilakukan. Ini bahaya ya. Oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang paling getol melegalkan homoseksual. Kalau kita homoseksual tidak sesuai fitrah. Tapi bagi mereka nggak ada masalah. Kalau fitrah udah hancur mau apa aja boleh. Ya. Nggak ada masalah. Fitrah udah hilang, mau diapain? Oleh karenanya ateis ini bisa merusak fitrah. Fitrah sudah hilang, repot. Mau kawin sejenis, mau kawin dengan mahram, nggak ada fitrah, repot. Kalau fitrah kita nggak bisa. Tapi kalau nggak ada fitrah, rusak ya. Jadi orang yang ateis itu berlawanan dengan fitrahnya ya. Kemudian merusak kebahagiaan. Ketiga, merusak kebahagiaan. Kebahagiaan rohani. Ada suatu buku, beberapa tulisan orang Mesir di internet ada. Judulnya Limadha Ana Mulhid. Kenapa saya mulhid? Dia Muslim, kemudian dia ateis. Kemudian dia bilang tuduhan orang bahwasanya orang ateis tidak bahagia itu enggak benar. Saya hidup bahagia. Benar orang-orang mukminin, kaum mukminin, orang Islam bahagia. Saya juga apa? Bahagia. Penulisnya bilang begitu. Kemudian ternyata matinya dia bunuh diri. Penulis buku itu matinya bunuh diri. Oleh karenanya, bunuh diri paling banyak terjadi di negara-negara yang ateis. Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan. Ini pertama. Dan orang ateis paling banyak menggunakan narkoba. Karena mereka tidak mendapatkan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan orang rusak. Tidak ada kebahagiaan kecuali mengkaitkan diri seorang dengan Rabbul Alamin. Saya bacakan perkataan Ibnul Qayyim yang sangat indah ya. Dia berkata rahimahullah taala, "Fa fil qalbi sya'thun la yalummuhu atau illa iqbal 'ala Allah." Dalam hati itu ada kerusakan atau ada kerobekan yang tidak ada yang bisa merajutnya kecuali kembali kepada Allah. Kalau enggak hatimu tidak akan bisa sembuh kembali, harus kembali kepada Allah. Wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-uns bihi fi khalwatihi. Dan di dalam hati itu ada kegaringan yang tidak bisa hilang kecuali kau berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat dengan Allah baru hilang wahsyat tersebut. Indah. Wa fihi hazanun la yudhibuhu ila surur bima'rifatihi wa sidqi muamalatihi. Dan dalam hati ada kesedihan yang tidak bakalan hilang kecuali dengan kegembiraan karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bermuamalah dengan Allah dengan jujur, tulus, maka kesedihan tersebut akan hilang. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu ila al-istima'u alaihi wal firar minhu ilaihi. Dan di situ ada kegelisahan, tidak akan bisa hilang kecuali kau berkumpul dengan Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi niranu hasaratin la yudfi'uha illa ridha bi amri wa nahyi qada'ihi. Dalam hati ada api yang menyala-nyala tentang penyesalan. Kenapa? Tidak akan hilang kecuali kau ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ibnu Qayyim menyebut sebab kebahagiaan. Ya, wa mu'anaqati sabr ala dzalika ila waqti liqa'ihi, dan kau memeluk kesabaran dalam menghadapi kesedihan tersebut, penjalan tersebut sampai kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebutkan tentang hal ini ya, untuk menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu jika kau percaya sama ada Tuhan. Kau tidak percaya sama Tuhan, kepada siapa kau bersandar? Enggak ada. Hati kegelisahan, sedih, bingung seperti hewan, tidak tahu, tidak ada tempat bergantung. Bagaimana seorang bisa bahagia? Enggak mungkin. Makanya orang yang ateis, orang yang paling tidak bahagia. Sebutkan di sini, beliau menyebutkan tentang kalau pemilu orang bilang apa lagi? Suara-suara berapa persen namanya apa? Ini sekarang nomor 1 sekian persen. Hah? Survei. Saya jarang nonton masalahnya. Hampir nggak nonton survei berapa nggak ngerti. Tapi maksud saya disebutkan survei yang dilakukan di negara-negara Barat, negara-negara Eropa, seperti di Swedia, karena dia orang Swedia, atau di Swiss ya, disebutin bahwasanya di anak-anak muda yang umur yang sama,
Rata-rata pengguna narkotik adalah yang ateis. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan yang mereka apa? Dapatkan. Mustahil bisa bahagia kalau tidak mengenal Rabbul Alamin. Ya. Oleh karenanya, banyak orang ateis bunuh diri. Ya. Pengguna narkotik paling banyak. Kenapa tidak mendapatkan kebahagiaan? Paling tidak sabar dengan ujian hidup. Bunuh diri yang terbanyak. Bunuh diri paling banyak. Paling banyak. Gak kuat menghadapi itu, bunuh diri, selesai. Tidak kuat menghadapi. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Tidak ada kebahagiaan. Memang bahagia jauh dari Tuhan. Ya, ente dapat masalah, ente sholat malam nangis, hilang. Ente nangis, ente bahagia. Luar biasa ya. Sementara kalau ente jauh dari Tuhan, ente ketawa, ente sengsara. Subhanallah ya. Ente lagi susah, antum lagi susah, antum bangun malam, menangis, antum bahagia. Antum jauh dari Allah, senang-senang, ketawa-ketawa, hati antum sengsara. Karena jauh dari Tuhan. Jadi ateis bahayanya merusak rohani seseorang. Kemudian di antara bahaya ateis, saya sampaikan ini karena tidak ada pembahasan yang saya dapatkan dari buku ini ya. Yang lain-lainnya ada di buku lain. Ini spesialnya buku ini, dia membahas tentang masalah ini ya. Kemudian bahaya terhadap akal, merusak akal. Kok bisa ateis merusak akal? Dijelaskan. Karena begini, bagaimana kita percaya sama akal? Kita ini baru percaya akal ini hebat kalau kita tahu yang menciptakannya maha hebat. Ada yang ciptakan, paham? Tapi kalau kita bilang akalnya adalah proses dari benda yang sangat seperti kita baca kemarin Darwinisme, bahwasanya manusia itu adalah proses dari benda yang sederhana, kemudian lama-lama jadi sebelum monyet, kemudian lama-lama jadi simpanse, kemudian lama-lama menjadi apa? Gorila, kemudian lama-lama jadi ente. Darwin dulu. Maka kita ragu tentang akal kita. Jangan akal kita ini salah karena kita proses nggak jelas. Kalau tidak ada Tuhan kan semua kejadian dengan tiba-tiba. Tuhan mereka kan apa? Tiba-tiba, kebetulan. Nah, akal ini kalau terjadi kebetulan kita nggak percaya sama akal kita. Kita baru percaya sama akal kita. Akal kita ini adalah akal yang benar-benar bisa berpikir kalau kita tahu yang ciptakannya siapa? Tuhan. Paham? Jadi dengan ateis meragukan kemampuan akal, merusak akal karena meragukan kemampuan akal. Akal karena akal hasil seleksi alam ya. Seleksi alam ya, evolusi sebagaimana dan evolusi sebagaimana teori Darwin. Sebagaimana teori Darwin. Dan ini benar, oleh karenanya di antara mereka ada yang akhirnya mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita tahu dalam ilmu saya jelaskan ilmu, nanti ini akan kita ulangi lagi. Dalam pembahasan adanya Tuhan, ilmu itu ada dua. Yang pertama namanya ilmu dasar atau badihiyat, ilmu mendasar yang diketahui dengan sendiri tanpa belajar, diketahui tanpa belajar. Tanpa belajar. Ilmu yang diperoleh dengan belajar, ilmu muktasab yang diperoleh dengan pengamatan, observasi dan lain-lainnya. Pengamatan dan lain-lain. Baik. Ilmu mendasar diketahui tanpa belajar seperti apa? Contoh apa? 1 lebih sedikit dari 2, ya enggak? Perlu belajar ini? Sedikit dari 2, paham? Akibat tidak muncul kecuali dengan apa? Sebab. Kecuali dengan sebab. Ini contoh. 2 hal yang kontradiktif tidak mungkin bergabung. 2 hal kontradiktif tidak mungkin bergabung. Nggak mungkin. Hidup dan tidak hidup dalam satu sekali tidak bisa. Kalau nggak hidup ya tidak hidup. Naik dan turun nggak bisa sekalian, ya naik ya turun. Kecuali dari sisi yang lain. Dalam satu sisi naik dan turun nggak mungkin digabungkan. Azan kah? Azan, silakan.
La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Jadi ilmu ada dua, ilmu mendasar disebut al-badihiyat ya dalam bahasa Arab ya, al-badihiyat. Ini tidak perlu dipelajari. Ada ilmu yang memang dipelajari, kita belajar akhirnya kita menyimpulkan teori. Harus belajar dulu supaya paham dengan pengamatan, observasi dan lain-lainnya. Ini adalah perkara akal yang tidak perlu dipelajari ini. Di antaranya akibat tidak muncul kecuali ada apa? Sebab. Taib. Secara akal tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa membuat yang ada. Ini perlu dipelajari atau tidak? Sesuatu yang tidak ada tiba-tiba jadi ada tanpa ada sebab. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada, nothing, kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kita aja kalau kejatuh pasti ada sebab, ada kesandul apa ya. Ya, pakaian gini pasti ada sebabnya yang bikin. Nggak mungkin tiba-tiba sesuatu ada dari tidak ada tanpa ada yang mengadakannya. Ini ilmu semua orang ngerti. Akhirnya mereka ateisme, orang-orang ateis ini ketika mereka bingung, akhirnya mereka nekat mengucapkan hal ini untuk mempertahankan Tuhan tidak ada. Di antaranya seorang namanya Lawrence Krauss, tokoh ateis Kanada. Dia menulis buku judulnya Universe from Nothing, ya, Universe from Nothing. Maksudnya alam semesta tercipta dari sesuatu yang tidak ada tanpa ada yang menciptakannya. Masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal.
Sampai ada di YouTube itu Richard Dawkins, salah seorang tokoh ateis juga. Ketika dia berbicara dia bilang sesuatu from nothing. Bagaimana sesuatu dari sesuatu yang tidak ada? Bagaimana enggak logis. Ada sesuatu yang ada ini muncul dari sesuatu yang tidak tidak ada. Sampai pembawa acaranya bingung. Bagaimana? Coba ulang. Sesuatu ada bermunculan dari sesuatu yang tidak ada tanpa ada yang mengadakan. Ini enggak masuk akal. Kalau tidak ada, ya tidak ada terus kecuali ada yang menciptakan. Akhirnya mereka menolak sesuatu yang badihiyat, perkara yang logis mereka tolak demi untuk mempertahankan Tuhan itu tidak ada. Taib, di antaranya beliau juga sebutkan sini Syekh Abdullah Suwaid, hafizahullah taala, bahaya terhadap sains. Sains dan teknologi. Beliau menyebutkan kenapa bisa demikian ya. Karena kalau kita percaya ada Tuhan, kenapa? Jika kita percaya ada Tuhan, maka kita yakin alam ini ada aturannya, karena pembuatnya bikin aturan. Yakin alam ini ada aturannya. Disebut dengan sunnatullah. Yang bikin adalah Tuhan. Nah, sehingga orang-orang saintis berusaha untuk mencari tahu tentang aturan-aturan ini. Maka mereka pelajari sehingga tertemulah gaya ini, teori ini. Karena mereka sebenarnya di dalam aturan ini banyak sekali aturannya. Ini ada aturannya, itu ada aturannya, ini aturannya, aturan panas, aturan dingin, aturan gaya, aturan ini banyak sekali. Kalau kita yakin ada yang membuatnya, maka kita akan berusaha mengungkap tentang rahasia ilmu tersebut. Tapi kalau kita bilang Tuhan tidak ada, gimana? Harusnya nggak ada aturan karena semua terjadi dengan apa? Kebetulan nggak ada aturan. Ya. Oleh karenanya sebagian orang ketika mengungkap teori-teori ini semakin percaya sama Tuhan. Harusnya demikian. Karena dia bilang ini pasti ada aturannya. Kita harus cari tahu. Ilmu kita nggak sampai tapi harus cari tahu. Nanti ada yang ungkapkan suatu saat tentang aturan alam. Berarti alam ini ada yang bikin. Karena ada aturannya. Kalau nggak ada yang bikin kan ngawur. Kalau ada kita terapi, ada aturannya berarti ada yang merapikan, ada yang bikin. Ini sederhana. Tapi anehnya Stephen Hawking, mungkin dia masuk dalam madzhab rububiyah, yang ilmuwan yang cacat itu. Dia bilang alam ini tidak perlu Tuhan karena sudah ada aturannya. Iya, yang bikin aturan siapa? Tuhan. Dia malah tidak percaya sama adanya apa? Tuhan. Jadi kita kata bahwasanya dengan mengingkari adanya Tuhan ini bahaya juga untuk sains ya. Karena sains itu dibangun di atas percaya di dalam alam semesta ini ada aturan dan otomatis kalau ada aturan berarti ada yang bikin apa? Aturan. Gak mungkin ada aturan tanpa ada yang bikin aturan tersebut. Kalau aturan terjadi tanpa ada yang bikin maka probability-nya sangat kecil. Berubah-ubah, begini berubah, namanya kemungkinan. Kebetulan masa berulang-ulang. Kalau betul berulang-ulang pasti ada yang bikin, paham? Laki-laki nikah sama perempuan, keluar anak, selalu begitu. Jangan bilang ini kebetulan keluar anak. Kalau berulang-ulang berarti ada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku berarti ada yang bikin apa? Aturan, paham? Kita kalau pakai besi, kol kepala benjol atau tidak? Ini ada aturan alamnya ya. Kalau kebetulan benjol, kadang-kadang tidak, berarti aturannya terjadi kan tiba-tiba dan bisa berubah setiap saat. Dan itu probabilitasnya sangat kecil. Sementara terlalu banyak kejadian peristiwa yang ikut aturan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan aturan tersebut. Yang lebih parah lagi adalah merusak akhlak. Ini yang sangat parah, bahaya. Merusak akhlak. Sudah, kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak ada norma-norma, tidak ada namanya nilai-nilai, semua buyar, tidak ada. Kamu begitu, itu kan keyakinan kamu. Begini, mau ini, mau apa, nggak ada. Mau bunuh orang juga silakan, nggak ada kenapa. Nggak ada aturan, nggak ada fitrah. Itu menurut kamu aja, menurut saya beda. Ya, menurut kamu begini, sehingga tidak ada akhlak. Maka jangan harap ada ateis punya
akhlak. Kecuali kalau dia komitmen dengan ateisnya, dia tidak akan peduli dengan namanya nilai-nilai dan norma-norma. Ya. Padahal nanti kita akan bahas di antara bukti adanya Tuhan, bahwasanya semua manusia di alam semesta ini tahu bahwasanya ngambil barang orang itu tidak boleh tanpa hak. Meskipun nggak ada yang ngajarin, paham? Ada nggak perlu diajar, semua orang nggak perlu diajarin tahu bahwasanya mukul ibu sendiri itu tidak baik, nggak usah diajarin. Kenapa mereka bisa tahu tidak baik? Berarti ada file yang ditanam oleh penciptanya. Yang file itu ditanamkan oleh pada seluruh manusia. Siapa yang pasang file tersebut? Allah. Padahal mereka tidak pernah belajar sama sekali. Nah, kalau file itu dibuang, tidak ada mi'yar, tidak ada barometer akhlak mulia, nggak ada sudah. Karena tidak ada Tuhan. Kamu bilang itu baik dari mana? Apa landasan bilang ini baik itu nggak baik? Nggak ada. Akhirnya akhlak bisa rusak. Makanya kalau sudah ateis mau bunuh orang, mau zina, mau homo, mau main sama hewan, mau apa, bebas. Nggak ada Tuhan yang ngatur, kok bebas-bebas kita aja. Saya bila sebutkan juga di antaranya bahaya tentang manusia, karena orang kalau sudah ateis seperti komunis dan semisalnya, mereka akan sadis. Dan mereka siap membunuh manusia sebanyak apapun. Terlalu banyak puluhan juta yang dihabisi oleh orang-orang ateis. Dibunuh sama mereka. Kalau orang beragama pasti apa? Takut. Pasti takut, ini gimana bunuh sekian banyak, takut. Kalau nggak beragama, nekat untuk membunuh banyak orang. Tapi ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang poin yang sangat kritis tentang dalil-dalil adanya Tuhan. Untuk memantapkan keyakinan kita sebelum kita masuk dalam bahasan syubhat-syubhat ateis. Tapi pekan depan libur, insya Allah Jumat depannya lagi. Jumat depan insya Allah libur ya. Saya lagi safar insya Allah ta'ala. Taib, ada yang bertanya?